Selamat datang kembali di channel Burnet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk pergerakan saham-saham dari sektor properti. Pertama BES, kedua APLN, ketiga ASRI, keempat BSDE, kelima CTRA, keenam Demas, ketujuh LPKR, kedelapan Piwon, kesembilan SMRA, kesepuluh MDLN, kesebelas DIT, dan terakhir Homi. Langsung saja ke yang pertama, ada BES yang ditutup di 189 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing, net buy. Kalau dibongkar semuanya, BES diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya, BES sudah di atas ya, sudah juga breakout 180. Apakah masih bisa lanjut? Mestinya iya. Apalagi nanti kalau Amerika memotong suku bunga dan Indonesia juga bisa menurunkan suku bunga, ya sektor properti akan kena dampaknya. Ya biasanya ya bagus, bisa rebound, bisa menguat. Jadi seperti itu. Kalau harga sekarang ya pertimbangkan masing-masing. Kalau dilihat memang dia sudah membentuk swing low-nya. Apakah ini konfirmasi breakout? Mestinya iya. Ya ini tutup aja. Sekarang itu sandarannya pakai 180. Gagal bertanda tes itu false break dan bisa turun dalam ya. Karena BES harusnya sampai akhir bulan sentuh dulu 200 atau 210. Ya, tapi minim-minim 200 lah disentuh perubahan praksi harga ya. Tapi ya sangat mungkin juga ke 210 atau 208 itu untuk BES. Jadi BES masih bisa naik ya untuk BES. Jadi seperti itu untuk BES. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PLN yang ditutup di 154, terkoreksi 2,53%. Kalau dilihat dari transaksi asing, net sell. Kalau dibongkar semuanya, APLN didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya, APLN bagus, berhasil breakout. Pola Rosin Wedge-nya gagal. Udah ini arahnya ke atas. Masih sama, targetnya terdekat 160. Dan mungkin saja bisa sampai 100. Oh, terlalu tinggi sih kalau sampai 180 di bulan Juli ya, 2 minggu ke depan. Tapi namanya market bisa aja terjadi. Pokoknya terdekatnya APLN itu sangat mungkin ke 160 sampai 165 ini ya. Karena dia berayu aja breakout. Nih kalau di gambar seperti ini tarik ke atas, nih kan ada resisten neckline 150. Harusnya dijaga dan kelihatannya juga koreksi volume kecil. Kalaupun misalnya hari ini koreksi tipis, harusnya nggak lebih dari 2% 3%, dan bahkan minggu depannya bisa digas lagi naik. Dan jelek-jeleknya ya menurut saya kalaupun nggak bisa tembus 160 165, konsolidasi dia sampai akhir bulan untuk APLN. Seperti itu untuk APLN. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ASRI yang ditutup di 190, terkoreksi 1,55%. Kalau dilihat dari transaksi asing, net buy. Kalau dibongkar semuanya, ASRI didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya, ASRI juga bagus. 200 arahnya sampai di akhir bulan. Ya, kalau baru beli harga sekarang, hitung-hitung aja risk reward-nya. Mestinya waktu itu pas dia membentuk swing low-nya di 180, itu nekat beli. Ya, ini kan dia beraju breakout-nya juga dengan higher high. Dan koreksi yaitu kesempatan ya. Dan harga sekarang masih bisa beli ya, silahkan, nggak ada yang salah kok mau beli harga berapapun, karena masih berpeluang ASRI itu menyentuh 200. Seperti itu untuk ASRI. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada BSDE yang ditutup dari 1100, terkoreksi 0,45%. Kalau dilihat dari transaksi asing, net sell. Kalau dibongkar semuanya, BSDE diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, untuk BSDE kondisi seperti ini masih bagus, walaupun memang candlenya hammer terbaik itu nggak masalah menurut saya, karena dia sudah breakout neckline atau EMA 60 garis biru ini ya masih berpeluang ke atas. Memang dia membentuk lower high, tapi dia nggak membentuk lower low, selalu bertahan, dan bahkan dia membentuk minggu ini higher high higher low. Ya, menurut saya besok malah peluang besar bisa ada teknik rebound. Kalaupun koreksi mestinya nggak lebih dari 2% untuk BSDE. Jadi seperti itu untuk BSDE. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada CTRA yang ditutup dari 1070, terkoreksi 1,83%. Kalau dilihat dari transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dua bongkar semarnya, CTRA didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. CTRA nggak masalah juga, masih oke. Ya, dia retest saja. Karena juga baru bagi dividen.
Jadi ya memang nggak terlalu kuat naiknya dan dividennya juga kecil. Tetap menurut saya minggu depan tembus 1100. Tunggu aja ya. Spek buy boleh nggak ya? Silahkan spek buy tapi disclaimer ya. Peluang besar kalau nggak besok minggu depan tuh tembus juga 1100 ya. Yang pastinya minggu depan peluang besar mengarah ke atas lagi. Tapi ini disclaimer untuk CTRA. Seperti itu untuk CTRA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada The Mas yang ditutup di 168 menguat 0,59%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya The Mas didistribusi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. The Mas ya masih menjaga dividennya ya, belum kemana-mana, tapi dia berhasil kembali ke atas EMA 200-nya garis biru ini. Ya, biru muda nih. Jadi bagus, harusnya ke atas. Kalau kondisi seperti ini bisa ditutup gap dividennya dalam waktu dekat, mungkin minggu depan ya. Karena The Mas ini kan kelihatannya lagi konsolidasi dan bagusnya setelah bagi dividen dia nggak ada membentuk lower low, terus membentuk higher high, higher low ya. Ada peluang bisa nutup gap dividennya. Bahkan bisa ke 174 The Mas 1-2 minggu ke depan. Seperti itu untuk The Mas. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada LPKR yang ditutup di 100 par koreksi 2,91%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya LPKR diakumulasi walaupun tipis. LPKR sudah di atas 100 ya. Apakah bagus? Ya harusnya bagus. Ya bisa spek buy nggak? Mestinya bisa. Ini dia juga mematahkan trend dan volume meningkat. Ini koreksi biasa hari ini. Dan juga kalau saya lihat LPKR tuh koreksi biasa. Koreksinya juga volume kecil. Hari ini dan minggu depan tetap arahnya ke atas. Target LPKR ini kalau jalan ya, uptrendnya ini, polanya ini aja dihitung bisa. 115, 120 itu arahnya peluang besar ke atas ya. Masih ke atas nih. Menurut saya LPKR oke. Kalau mau spek buy juga bagus. Jadi seperti itu. Untuk LPKR, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada P1 yang ditutup di 490 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau dilihat broker semuanya, P1 hampir sama antara distribusi dan akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. P1 tinggal nunggu momentum. Hari ini dia sentuh 500 namun gagal tembus. Tapi volume meningkat. Tetap ya, menurut saya P1 tembus 500 minggu depan. Ya, kalau dia tembus minggu depan siap-siap bagus. Minggu ini perkiraan saya tembus tapi gagal. Kita lihat ya. Tapi oke lah. P1 selama di atas 480 tuh masih oke. Konsolidasinya juga bagus, volume juga meningkat. Senin kalau peluang besar sih tembus kalau nggak besok ya 500. P1 masih bisa spek buy nggak? Masih bisa kalau berminat. Tapi ini disclaimer on. Seperti itu untuk P1. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SMRA yang ditutup dengan 680 terkoreksi 2,15%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau dilihat bukan semuanya SMRA hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. SMRA terkoreksi nggak masalah. Masih aman di atas 660 walaupun memang minggu ini kemungkinan dia membentuk lower high. Kalau gagal bertahan atau tembus 700. Ya, tapi nggak masalah, trennya masih akan ke atas. Aman kok SMRA di atas 660. Seperti itu untuk SMRA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MDLN yang ditutup terkoreksi 2,17% ke harga 90. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat broker semuanya MDLN malah ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. MDLN bagus, koreksi biasa. Menurut saya sih peluang besar tetap rebound ya besok. Jadi kondisi seperti ini bagus nggak? Harusnya bagus. Masih oke, masih bisa spek buy ya. Tunggu koreksi mungkin 3%, 5% ya spek buy aja. Baru aja breakoutnya juga dalam volume besar mestinya aman MDLN. Seperti itu untuk MDLN. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada DILD yang ditutup terkoreksi cukup dalam 9,7% ke harga 242. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya DIT didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. DIT tadi sempat ARB ya. Coba dilihat ya. Enggak ya, satu tick lagi ARB dan apakah bisa rebound besok? Bisa peluang rebound. DIT masih oke. Kalau melihat supportnya ya pakai aja 200, tarik aja ke atas nih ya. 220, 224 itu supportnya. Kalau ini false break dia besok koreksi lagi ya, konsolidasi.
10-nya juga agak susah, Dit. Kemungkinan besar ya tadi, dip itu konsolidasi. Kalaupun hari ini rebound, kemungkinan kepentok juga di 260 250 itu dan koreksi lagi minggu depan. Bisa seperti itu. Tapi bisa dimanfaatin tetap dapat profit. Ya, bagaimana strateginya aja. Semoga aja hari ini saham-saham properti rebound. Seperti itu. Dit, langsung saja ke saham terakhir. Ada Homi yang ditutup menguat 3,88% ke harga 935. Kalau dilihat dari transaksi asing, net buy. Kalau dibuka semuanya, Homi didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Homi luar biasa terus naik ya. Dia berhasil breakout neckline 800 dan naik lagi. Lihat nih konsol tapi bertahan kan ya, seperti itu. Yang penting tuh nekat lihat dulunya tuh ada resisten kuat yang jadi support, yaitu bisa jadi sandaran untuk Bapak Ibu spek buy-nya. Harga sekarang bisa spek buy terlalu tinggi, menurut saya sangat beresiko, tapi ya tergantung masing-masing. Kalau mau yakin punya strategi yang sudah cocok beli harga atas, silahkan aja ya. Seperti itu. Kalau menurut saya Homi lebih ke wait and see dulu ya. Kalau yang belum punya wait and see aja. Mending pilih P1 biarpun lambat gerak, ada peluang kasar ke atas atau CTRA atau SMRA. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.